Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saling mengasihi. Selamat mengikuti kebaktian virtual, kebaktian perjamuan kudus Paskah. Diselenggarakan oleh Gereja Kristen Jawa Wetan Gresik pada Minggu Paskah 12 April 2020. Perlu kita ketahui bersama, hari ini ada 3 persembahan, yaitu 1 persembahan ibadah minggu, 2 persembahan syukur, 3 persembahan masa raya Paskah atau celengan Paskah yang akan dimasukkan ke dalam kantong yang telah disediakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri, kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini, pagi benar, kita bersama-sama akan mengadakan kebaktian Paskah untuk memperingati bangkitnya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memasuki kebaktian ini. Kita mengambil saat teduh dan saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil saat teduh bersama-sama. Kebaktian Paskah yang kami adakan pada pagi hari ini kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara semua dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Hari Raya Paskah, hari kemenangan iman kita. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang kita semua saat ini, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya, menuju kepada kemenangan yang sejati. Oleh sebab itulah Rasul Paulus bersaksi, Allah yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-14. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus Paskah. Kita juga akan datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita mengakui dosa kita. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kami supaya kami melakukan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami jikalau dalam kehidupan kami sehari-hari itu kami belum bisa berbuat kasih
seperti yang Tuhan kehendaki. Dengan segala kerendahan hati kami memohon pengampunan dosa. Inilah kami yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan dan percaya bahwa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus ada pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Inilah anugerah bagi kita sekalian. Diambil dari Roma 5 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 21. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Berbahagialah kita semua yang dosanya diampuni oleh Tuhan, yang pelanggaran-pelanggarannya tidak diperhitungkan. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan persembahan ibadah minggu didasari firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8. Demikian bunyinya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat ayat 188 ayat 1. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur bahwa kami diberikan pengampunan dosa. Kami juga mengucap syukur bahwa pagi ini kami masih bisa bangun dan membangun kebaktian Paskah bersama-sama. Dan di tengah-tengah rasa syukur yang besar ini, kami menyerahkan hidup kami untuk terus diberkati oleh Tuhan, supaya hidup kami ini adalah hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang memimpin kami, supaya kami semua dapat membaca bagian firman Tuhan dengan baik, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya bahwa di tengah-tengah kebaktian kami, kuasa Roh Allah yang bekerja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 28, ayatnya yang ke-1 sampai dengan 10. Injil Matius 28, ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut,
sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih bisa mengadakan kebaktian bersama-sama dan Tuhan memberikan hidup bagi kita. Ini sungguh luar biasa. Kemarin pada hari Jumat kita mengadakan kebaktian Jumat Agung untuk mengenang wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi sebagian orang, wafatnya Tuhan Yesus Kristus ini adalah sebuah keanehan. Loh, kok aneh? Lakone kok mati? Loh, lakon kok iso mati? Harusnya lakon itu menang dan tidak bisa kalah. Tapi tunggu dulu. Kalau kita bersama-sama melihat film-film action, biasanya itu seperti itu. Di depan itu lakon itu kalah duluan. Barulah kemudian lakon ini menemukan sebuah energi, lalu menjadi sang pemenang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Yesus Kristus itu superhero yang tidak sakti karena bisa mati? Tidak juga demikian. Karena kisah ini belum berakhir. 3 hari kemudian Yesus itu bangkit dan mengalahkan maut, membawa kemenangan. Karena ternyata memang yang dikalahkan oleh Yesus itu bukanlah manusia, bukan para imam dan juga orang-orang Yahudi yang ngotot mengatakan salibkan dia pada waktu Jumat Agung. Bukan. Karena yang dikalahkan oleh Yesus itu adalah maut. Yang dikalahkan oleh Yesus itu adalah kematian, supaya kita semua menerima kemenangan kita. Tidak ada cinta yang lebih besar kecuali cinta seseorang yang rela mati untuk kita. Dan cinta itulah yang dibuktikan oleh Tuhan, dan saat ini kita mendapatkan kemenangan itu. Dan ternyata sungguh-sungguh cinta itu memberikan hasilnya. Yesus membuktikan dirinya menang di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Kisah ini berbeda dengan para murid yang datang untuk melihat Yesus. Mereka tidak melihat itu sebagai sebuah kemenangan. Mereka melihat itu sebagai sebuah kematian, sebagai akhir, sebagai sebuah kekalahan. Mereka tidak mengingat pesan Yesus bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan itu kita yang menentukan. Yesus sudah memberikannya bagi kita, tapi langkah kita selanjutnya
Itu yang menentukan adalah kita sendiri. Akankah hidup kita juga berkemenangan? Ataukah kematian Kristus itu sia-sia? Ataukah kita tidak bisa melihat kebangkitan Kristus? Para murid yang melihat kebangkitan Kristus lalu memiliki energi baru, lalu mereka memiliki keyakinan bahwa keadaan akan berubah. Demikian juga dengan kita. Kita akan berhenti hanya mengingat kematian Kristus, ataukah memiliki pengharapan pada kebangkitannya? Itu yang menentukan kita. Hidup kita sudah diperbaharui. Setiap tahun kita sudah merayakan Paskah, merayakan kemenangan. Itu hanya sebuah hari raya, ataukah sungguh-sungguh kemenangan hidup kita yang sesungguhnya? Kita sudah melatih diri kita selama 40 hari, dan hari ini celengan Paskah akan dikumpulkan. Itu hanya akan menjadi hari-hari yang sia-sia, ataukah sungguh-sungguh latihan bagi kita? Dan hari ini kita akan merayakan kemenangan itu dengan perjamuan kudus bersama-sama. Sebuah tekad untuk bersatu dengan tubuh dan daging Yesus Kristus, bersama dalam kematian dan kebangkitannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, prahara boleh saja hadir, masalah boleh saja datang, godaan boleh saja melintasi hidup kita, tetapi kemenangan kita yang menentukan. Kiranya kebangkitan Yesus Kristus ini juga menjadi berkat dan menjadi semangat bagi kita untuk menang, mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan situasi yang berat ini dengan iman yang kuat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini marilah kita mengakui iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri dan bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah-Nya yang telah dinyatakan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 35, baitnya yang pertama. Bercurah darah
yang mau bertobat di tembus berhapus dosanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid-murid-Nya, dan bersabda, "Terimalah, makanlah, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah dan layanilah. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah, terimalah, semuanya telah tersedia, maka sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para murid-murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Menuangkannya dan lalu memberikannya kepada para murid-murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah dan layanilah. Terimalah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah, terimalah.
Semuanya telah tersedia, maka sekarang minumlah. Saudara-saudara, marilah kita undur dari perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah yang tertulis di dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Sukacita besar telah kita rasakan pada pagi hari ini. Kini marilah kita membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan dan sekaligus juga persembahan masa raya Paskah kita, yaitu Jelengan Paskah. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 202, baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa bersama-sama dan doa kita akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami dianugerahi hidup pada hari ini sehingga kami bersama-sama bisa mengadakan perjamuan kudus untuk bersatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus, bersatu dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang memberi kepada kami harapan untuk mengalahkan diri kami sendiri dan untuk mengalahkan situasi yang bisa mematikan kami, mematikan semangat kami. Inilah persembahan syukur kami dan rupa-rupa persembahan kami yang lain. Kami membawanya dengan sukacita. Kami percaya Tuhan memberikan berkat atas persembahan kami. Saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini juga Tuhan berkati supaya persembahan ini dikelola dengan sebaik-baiknya. Bapa, kami juga datang pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ibu Dwi Rahayu Amperawati Ningsih, Ibu Haryati Samuel, Ibu Neti Herawati Junaidi, Ananda Kinanti Leticia Kalia Yusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Triworo Ningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Haryono Kasimo, Bapak Agustinus Hari Prasetyo, Ibu Suprapti Amasio, Ibu Eni Ratnawati, Bapak Endro Mulyono, Bapak Dwijo Suhartono, Ibu Nani Nurwati, Bapak Agus Patmono, dan Bapak Siswo. Dari Cerme, Ibu Gebi, dari Balung Tunjung, Ibu Jasmari, Ibu Kasemi, Ibu Semi, dan anak Abel. Biarlah saudara kami ini semua sehat, Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka.
Keluarganya juga Tuhan berkati, merawat mereka dengan baik dan diberikan rezeki yang cukup. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, untuk anak-anak kami yang sekolah, yang mereka belajar di rumah, Tuhan berkati, supaya mereka tetap semangat. Saudara-saudara kami yang sedang mencari jodoh, kami mohonkan jodoh yang seiman. Yang sedang mencari pekerjaan, kami mohonkan berkat pekerjaan. Yang sedang dalam masalah, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar. Yang sedang mendambakan keturunan anak dari buah perkawinan mereka, kami mohon berkatilah mereka dengan anak yang menjadi keturunan mereka. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk GKJW Jemaat Gresik. Kami mengucap syukur untuk GKJW Jemaat Gresik, Tuhan yang memberkati persekutuan kami tetap utuh, tetap rukun. Demikian pula rumah ibadah ini diberkati, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Kami juga mohonkan berkat segala pendanaan operasional gereja, Tuhan yang mencukupi. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk Indonesia. Kami mohonkan berkat untuk Indonesia aman, damai, tentram, sejahtera. Para pemimpin kami juga diberkati, supaya mereka memiliki hikmat untuk mengatur negara kami dengan takut akan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah mereka bijaksana mengambil keputusan-keputusan dan langkah-langkah supaya masalah COVID-19 ini dapat teratasi dengan baik. Demikian pula ya Tuhan, kami datang, kami berdoa memohonkan berkat supaya COVID-19 ini dapat tertangani dan dapat diangkat dari muka bumi ini, dan kami semuanya dibebaskan dari virus ini. Para tenaga medis, dokter dan perawat yang bekerja dengan kerelaan hati merawat saudara-saudara kami yang sakit, jagalah mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Peliharalah juga anggota keluarganya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan percaya bahwa Tuhan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami yang demikian. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, saling melayani satu dengan yang lain dalam kasih, dan ingatlah
Selalu bahwa firman Tuhan hari ini menyampaikan kepada kita, bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah percaya menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 248A, baitnya yang pertama. Yesus Raja yang menang, sejak mendarat surya terang, seputar bola dunia, mengalahkan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak semuanya, marilah kita memohon berkat kepada Tuhan. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Mari kita mengakhiri kebaktian, kita menyanyikan KJ 474. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal.